Janji Tuhan itu ya dan amin. Yang masalah seringkali kita tidak sabar menunggu janjinya dikenapi. Manusia punya ide sendiri, punya timetable sendiri, punya jadwal sendiri, yang seringkali tidak mau mengikuti akan jadwal dan schedule Tuhan. So, session ini akan menarik sekali. Saya harap Anda tidak akan lupakan seumur hidupmu. Alright, apa itu? Karena kita mau belajar firman Tuhan. Alright, kalau Anda lupakan itu, ya rugi besar dong. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6, kita masih akan teruskan sedikit apa yang tadi kita pelajari. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Ibrani 6, ayat yang ke-12. Kita berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kita sudah nyanyi janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi untuk mendapatkannya perlu dua elemen penting, yaitu iman dan kesabaran. Semua itu ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Semua ada waktunya. Ada iman dan kesabaran. Ini tidak boleh Anda abaikan. Orang nanam juga nunggu musimnya. Kapan itu? Musim di mana panen, tuaian, dia bisa terima, dia bisa petik, dia bisa ambil. Tapi butuh iman dan kesabaran. Butuh keyakinan bahwa yang ditanam akan tumbuh. Tapi untuk dia bisa tuai hasilnya, tetap dibutuhkan waktu. Kesabaran itu luar biasa. Siapa yang merasa dirinya kurang sabar di sini? Saya juga kurang sabar, saudara. Saya inginnya janji Tuhan tergenapi kapan? Kemarin. Bukan hari ini, kemarin. Buat orang Kristen, semua kita lah sebetulnya. Seringkali buat kita Tuhan itu selalu terlambat. Ya kan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Nah, waktu penantian ini bisa gawat sekali kalau Anda tidak hati-hati. Sebagian orang akan membuang akan banyak hal yang berpotensi dalam hidupnya. Hanya karena ketidaksabaran. Tapi saya berdoa Tuhan akan memberikan anugerah kepada semua kita. Punya kesabaran yang ekstra menanti Tuhan. Sebab penantian itu panjang atau pendek relatif. Sangat relatif. Tergantung seberapa mendesaknya kebutuhan kita. Saya mau tanya, nunggu 3 hari itu panjang atau pendek sebetulnya? Hah? Panjang atau pendek? 3 hari aja. Pendek toh, ya. Tapi kalau besok Anda mesti bayar, Anda butuh uang 2 juta. 3 hari panjang atau enggak? Panjang. Ngerti, saudara, ngerti. Jadi seberapa terdesaknya kita, itulah batasan waktu yang kita punya. Karena itu dibutuhkan kesabaran, tetap butuh kesabaran. Dan Tuhan itu kalau kerja seringkali kesannya lambatnya luar biasa. Sampai ada yang berkatakan, dulu yang pertama ngomong saya dengar itu Pak Timotius Arifin, ngeri-ngeri sedap. Jadi terakhirnya baru sedap. Saya bilang kalau ngeri-ngeri sedap nggak apa-apa. Kalau ngeri sedap lah itu. Itu yang nggak kuat itu jantungnya bisa rontok, saudara. Menanti itu, waduh. Kalau sekedar penantian sesuatu yang tidak hidup mati kita mungkin nggak masalah. Bisa frustrasi. Tapi makin kita butuh itu, dan kita harus menanti. Itu yang tidak mudah sih sebetulnya. Tapi toh harus dengan iman dan kesabaran. Roma pasal yang ke-8. Roma 8. Ayat yang ke-25.
Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa? Yang kita harapkan itu tidak kita lihat. Di situ dibutuhkan ketekunan. Tidak kelihatan kok. Selalu kalau ada kata tekun, kata sabar, artinya sesuatu yang membutuhkan waktu sampai itu terjadi. Siang ini nanti setelah saya tutup session ini, saya harap kita ada waktu untuk saudara bisa saling mendoakan. Saya akan minta kalian bagi kelompok-kelompok khusus doa untuk pergumulan keuangan masing-masing. Yang tidak punya, puji Tuhan, Anda memberkati. Yang sama-sama satu kelompok itu punya, ya baguslah, topang rame-rame. Belajar minta pada Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Oke, tapi tunggu sampai saya selesaikan bagian saya. Nanti ada waktu di mana saudara bisa buat kelompok masing-masing 4-5 orang atau 3-4 orang dan kemudian saling mendoakan. Karena pergulatanmu dalam hal keuangan juga harus tuntas. Saya berdoa si Anda selesai sini semua tuntas selesailah. Tapi mungkin sebagian juga akan begitu selesai adalah awal dari sebuah pergulatan lain lagi. Hidup kita ini nggak pernah sepi dari kayak begitu. Sudah pernah nggak sih kadang-kadang kepingin mau berteriak berkata, please Tuhan, aku mau istirahat sebentar. Ada waktu di mana kita pengen teriak, pengen berkata, selesailah, selesai, ayo, selesai. Tapi kemudian tiba-tiba dia berkata, masa engkau tidak tahan sedikit lagi, man? Kita bilang, ya udahlah, apa boleh buatlah. Ikut toh dengan ketemu Tuhan itu membuat hati kita jadi begitu lumer. Dan kita berkata, ya sudahlah. Ayolah kita. Kalau kita bisa lulus itu sudah hebat. Lolos saja sudah ajaib banget, saudara. Karena banyak hal yang dalam kehidupan kita ini yang susah banget sebetulnya. Hidup itu bukan matematika sih soalnya. Ada seninya, ada artnya. Ya toh, membuat orang bisa hatinya bertobat, berbalik aja. Itu butuh anugerah. Nggak bisa satu orang Anda khotbah ini ya percaya Yesus ya. Otomatis dia, ya amin percaya Tuhan. Nggak bisa. Itu untuk merubah hati orang itu udah susah. Makanya untuk membuat orang bisa sabar, tekun, menanti yang tidak terlihat. Itu juga sebuah pergumulan lain. Tapi ini kenyataannya, setiap orang yang menantikan sesuatu, Anda harus punya iman, ketekunan, kesabaran. Ibrani pasal yang ke-10 sekarang. Ibrani 10 ayat 36. Kita akan baca sama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10:36. Sudah ketemu? 2, 3. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang... Jadi pertama-tama itu ada janji Tuhan. Nah janji ini bersyarat biasanya. Lakukan ini, kamu akan dapat ini. Kita melakukan kemudian apa yang Tuhan perintahkan. Nah dari yang Tuhan perintahkan itu sampai tergenapi janjinya, butuh apa? Ketekunan. Dan ini fase yang berbahaya. Karena tidak otomatis seketika mendapatkan. Dari saat kita melakukan yang Tuhan kehendaki, sampai kepada buahnya kita menikmati, ini ada fase penantian. Dan fase ini bisa membuat Anda bimbang, bisa membuat engkau frustrasi, bisa membuat engkau kehilangan pengharapan, bisa membuat engkau kehilangan segala-galanya. Ada seorang hamba Tuhan cerita, dia dibawa Tuhan ke surga, dan dia lihat di surga ada gudang, isinya begitu banyak organ tubuh manusia.
dan semua hal yang manusia butuhkan di bumi. Dia tanya, Tuhan, ini barang ini buat apa di gudang ini? Dan Tuhan berkata, seringkali umatku berdoa, lalu aku dengar doanya, aku siapkan yang dia mau. Aku perintahkan malaikat mengirim ke bumi. Ketika mereka tiba di bumi, ternyata mereka tidak punya iman lagi. Barang ini nggak bisa nempel tanpa iman. Dibawa balik ke surga. Mungkin banyak barangmu memenuhi gudang surga, saudara. Gara-gara pernah berdoa, pernah sedikit beriman, besoknya, mana mungkin hilang. Loh, kok membutuhkan waktu, Pak? Ingat cerita Gabriel. Diperintah Tuhan mendatangi siapa? Daniel. Tertahan berapa hari? 21 hari. Dalam alam roh, jangan dipikir bahwa itu tidak ada sabotase setan, saudara. Makanya dibutuhkan ketekunan, sembahyang, terus minta ke Tuhan, dalam ketaatan, tidak buka celah, bom terjadi. Tapi fase penantian itu fase yang sangat kritikal banget. Bahaya sekali. Karena kalau ini sampai tidak kita lewati dengan baik, akan mengerikan. Saya berdoa, Tuhan akan menganugerahkan kepada semua kita kesabaran yang cukup sampai kita mendapatkan yang Tuhan janjikan dalam hidup. Siapa yang di sini merasa Tuhan pernah janji dengan Anda sesuatu? Pernah janji, secara pribadi berkata, nak, aku mau berikan kamu ini. Ada? Janjimu seperti fajar pagi hari. Anda butuh ketekunan. Lakukan yang dia perintahkan. Lalu Anda akan nikmati dalam ketekunanmu. Nah, mengapa orang itu harus rela memberi, rela menabur? Ini hal yang terakhir yang saya mau sampaikan siang hari ini. Sebelum kita selesai dan kita berdoa bersama-sama soal keuangan. Tuhan mau kita lepas dari ikatan harta. Karena memang sebetulnya harta yang kita punya ini sama sekali bukan milik kita. Kita ini dari sejak awal itu hanya pengelola dari apa yang Tuhan miliki. Ingat, camkan. Dari sejak semula kita ini cuma pengelola dari apa yang Tuhan punya. Kalau orang diperintahkan menyalurkan yang Tuhan punya, yang dipercayakan kepada kita. Kalau engkau taat, engkau akan nikmati berkat Tuhan. Tapi seringkali kita tidak taat dan Tuhan marah. Sekarang mari kita buka Kejadian pasal yang kedua. Saya mau tunjukkan dasar ayat. Kita baca beberapa ayat. Lalu kita akan doa sama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti mereka itu yang punya atau bukan? Bukan. Yang punya siapa? Tuhan. Usahakan dan pelihara taman itu. Engkau harus mengusahakan dan memelihara. Dengan kata lain, kamu hanya boleh mengelola. Kita ini cuma pengelola dari apa yang Tuhan punya. Pegang baik-baik ini, saudara. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Menegaskan bahwa kepemilikan di tangan Tuhan. Dia berkata, ini aturannya. Yang lain kau boleh makan dengan bebas. Yang pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan kamu makan buahnya. Jelas bukan Adam dan Hawa pemilik Taman Eden. Mereka hanya pengelola dan diberi kebebasan yang hampir mutlak.
Tapi manusia itu tamaknya luar biasa. Sudah hampir mutlak nih. Hampir mutlak. Sekali lagi ya, yang saya khotbahkan hari Minggu. Tuhan hanya minta sedikit. Dan yang sedikit yang Tuhan minta itu tidak diberi. Mereka kehilangan semuanya. Dalam kehidupan dengan Tuhan. Seringkali begitu. Dia berkata, semua kau boleh makan dengan bebas. Diberikan kebebasan yang luar biasa. Tapi dia berkata, kau hanya minta ini loh. Nah, seringkali dalam hidup ini Anda mesti hati-hati ya. Karena Tuhan seringkali menguji hati kita. Ada saat-saat dia pengen ngerti yang di dalam itu sebetulnya apa. Dengan cara apa? Diminta. Semua yang diminta dari hidupmu. Tidak hanya harta loh. Apapun itu. Nama baiklah kadang-kadang saudara. Ya. Harga diri. Semua. Ketika diminta, dia mau ngerti. Di kekuatan hidup orang ini di mana? Ketika itu diminta satu dan runtuh semuanya. Bum. Dia berkata, lihat kenyataannya begini. Kita ini hanya pengelola. Saudara punya keluarga, punya anak-anak, punya istri, punya suami. Anda tidak berhak sebetulnya memiliki hidup mereka dalam pengertian posesif. Ingin engkau kontrol. Ada yang lain di atas kita yang lebih berhak atas semua yang ada pada kita. Siapa itu? Tuhan. Kita ngomong terus terang dari hati ke hati. Gereja yang maju dan berkembang hari-hari ini. Yang kalau gembalanya diberikan kebebasan, ikuti apa yang roh Tuhan perintahkan. Kalau dikekang begitu rupa, frustrasi saudara. Beberapa gembala pernah mengeluh, kalau khotbah dikontrol majelisnya. Begitu turun, berdiskusi di debat. Kok ngomongnya begini, kok begini, mati. Saya pernah ditanya, Pak kalau Bapak digituin, saya berkata, lu jadi pendeta. Saya duduk di bawah. Kalau kamu bisa pakai sepatu yang aku pakai, boleh kamu komentar. Kalau kamu tidak bisa pakai sepatu yang aku pakai, tak usah banyak ngomonglah. Kalau kamu berani berkata ini tidak benar, ini begini, lo pakai sepatu gua, saya berkata. Saya jamin, nggak panjang umur saudara. Berat, mengerti? Anda pikul tanggung jawabnya orang lain. Contoh nih, kamu tak jadiin Presiden Republik Indonesia hari ini, ayo. Pusing itu. Orang Jawa Timur lagi ribut, lagi demo. Lumpur kan, baru telepon teman saya. Dia baru ngelewatin tol itu, Sidoarjo atau mana itu kan. Itu jaraknya sudah tinggi, sudah hampir 4-5 meter. Lumpur panas. Sekarang sudah mau mengarah ke tambak yang ratusan hektar. Dan pengelola mau dimasukin ke sungai yang itu akan masuk ke tambak. Bawa golok nih sekarang orang rakyat saudara. Itu kalau siapapun datang ke sana ngeri dah. Lumpur mau diapain? Nyumpet dari bumi kok. Kalau nggak ada di seluruh Pulau Jawa bernafas dalam lumpur saudara. Kayak apa? Bu, kok ingat toh tahun 70-an ya Bu ya? Saya sudah tua loh masih ingat film itu tuh. Bernafas dalam lumpur. Yang main siapa Bu? Saya masih ingat kok. Ngeri dong. Itu beban. Ya. Makanya orang bilang, presiden harus begini. Alah lu jadi presiden lah. Loh ya toh, pusing nih. Mengendalikan gempa dari mana? Ini goyang. Mau diapain? Sudah duit negara nggak banyak. Sini rubuh. Pembangunan puluhan tahun sekejap rubuh. Coba lihat di Bantul, di Jogja itu. Ayo. Susah loh saudara. Makanya, pakailah sepatu masing-masing. Gitu? Kelolalah dengan baik apa yang Tuhan percayakan.
Nggak usah komentari yang orang lain kelola. Wong kita belum tentu kok. Ngerjain yang kita punya ini aja mampu kok. Kenapa kita urusan dengan beban yang lain? Sambil kita ngomentari seakan-akan kita sudah paling hebat sendiri. Maka benar ya. Kitanya yang pengelola. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Kita hanya pengelola. Adam dan Hawa tidak pernah jadi owner. Pemilik nggak pernah. Kita ini seperti kasir. Yang tiap kali mesti bayar. Anda boleh tidur siang di atas tumpukan uang. Tapi kasir tetap berkata, ini bukan duit gua. Ini uang perusahaan. Bagian gua adalah membayar yang harus dibayar oleh perusahaan. Sebagian dari itu akan dia nikmati. Tergantung dari berkat Tuhan. Dan bagian yang Tuhan tetapkan buat kita. Tuhan tidak keberatan kok Anda diberkati. Dia enjoy saja. Suka ya engkau diberkati. Sama saya anak-anak saya nikmati. Saya suka. Waktu mau ke Eropa. Kita Eropa nih. Seru sekali. Anak saya Anda tahu berapa? 12. Saya punya anak 12. Kok bisa Pak? Ya, sejak sekian bulan lalu, sejak istrinya Samuel meninggal, anak-anak itu kumpul sendiri, mereka berkata, sekarang kalau nyebut saudara-saudara yang lebih tua itu papi mami semua. Jadi anak-anaknya Pak Daniel Cipto, anaknya Bu Iin, anaknya Pak Samuel, anaknya Pak Petrus Hadi, panggil saya papi. Yang lain panggil papi, ini papi, mami, pokoknya papi mami semua. Jadi anak saya 12. Dan mereka itu sangat, konsekuen, saudara. Konsekuen. Satu hari kejadian di Eropa. Kan ada seorang dari kami ketemu teman namanya. Loh, anakmu berapa? Ini 3. Anda tahu? Yang lain protes. Oh, jadi kami nggak dianggap anak. Bayangin, saudara. Yang anak kandungnya negor bapaknya. Bapak tuh malu-maluin. Anaknya 12. Tegur. Itu hebat itu. Itu konsekuen banget. Sekali pernah ini, waktu di Jakarta, rame-rame lagi makan, anak saya Samuel itu merayu saya. Papa, aku kan anak asli. Aku mesti tambah berkatnya dong. Beri duit lebih banyak. Karena begini ceritanya. Waktu kami mau ke Eropa, anak-anak semua itu naik kelas. Jadi mereka ngomong, ini papa, mama mesti ngasih duit dong. Mau ke Eropa dong, ada berkatnya dong. Dipacekin, saudara. Jadi saya kasih setiap orang itu, saya kasih banyak, saudara. Habis duit banyak, saya 12. Dan mereka ngomong, aku mau beli kamera, handycam, mau beli apa? Ya. Jadi Anda mesti keluar duit. Itu keluar duit banyak saya, benar-benar. Satu hari anak saya ngomong, papa kan aku anak asli. Saya bilang gini, semua anak asli. Semua tepuk tangan, ya gitu, papa hebat. Bayangin, saudara. Saya punya ketawa aja. So, saya ngalami dengan anak-anak itu sampai seperti itu. Jadi ada anak saya 12. Jadi semua masing-masing itu mesti belajar untuk ngelola apa yang dipercayakan. Nggak mudah sih, saudara. Saya lihat mereka belajar untuk bagaimana mengelola segala sesuatunya. Nah, waktu ke Eropa dan terjadi kan. Kita belajar sampai di Eropa, mereka bilang, kita juga perlu uang euro. Nah, kan usah rupiah kan di Indonesia katanya. Uang euro lah, keluar euro, bagi lagi malam-malam itu. Ya, begitulah. Saya bagi mereka. Dan saya bisa melihat tiap anak itu punya karakter sendiri masing-masing. Bawa ke Disneyland di Paris. Wah, saya nggak tahan sih, saya beberapa jam terus Pak Yusak mau balik, aku selalu tak anterin, saya anterin pulang ke hotel, ngobrol, doa, sharing dengan beliau. Yang lain anak-anak nikmati sendiri, pulang baru malam. Tapi saya melihat sesuatu yang unik ya, ketika diberi uang itu ya, cara mereka ngelola, setiap anak berbeda-beda. Nah, ini bagian-bagian yang Anda dan saya mesti mengerti. Setiap saudara akan diberi Tuhan, masing-masing itu bagian masing-masing. Ingat, saudara hanya mengelola, bukan memiliki.
Ada bagian kelak yang engkau bisa nikmati. Tapi camkan baik-baik bahwa kita ini hanya pengelola. Kita bukan pemilik sama sekali. Kalau rasa kepemilikanmu tidak ada, atau tipis sekali, atau hilang, hatimu tidak melekat kepada harta. Tapi kalau cara kepemilikanmu itu kuat banget, itu gawat sekali. Oke? Mazmur, kita lihat pasal yang ke-50. Mazmur 50. Ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal yang ke-50, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan apa? Segala isinya. Punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi semua itu miliknya siapa? Tuhan. Yang ada pada kita. Karena kita sebagai apa? Pengelola. Kelolalah dengan baik, saudara. Nanti kepercayaan Tuhan akan makin besar. Kembalikan yang seharusnya milik dia. Berikan yang dia minta. Lakukan dalam ketaatan. Jangan pernah dikendalikan oleh uang. Biarkan uang kita kendalikan. Karena kita dikendalikan oleh Roh Tuhan sendiri. Kalau kita mengendalikan uang dengan baik. Karena kita dikendalikan Roh Kudus. Semua kita, saya percaya, akan jadi pengelola-pengelola kerajaan surga yang ajaib sekali. Ayat terakhir. Surat Tawarikh pasal yang ke-29. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ini pernyataan Daud sendiri, saudara. Ini pernyataan Daud sendiri. Surat Tawarikh 29. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu, berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dia berkata, semua ini asalnya daripadamu. Engkau yang punya, dan kami menerima dari tanganmu sendiri. Dia tidak berkata dari pajak, dari rampasan perang. Dia berkata, dari tanganmu sendiri aku terima semuanya ini. Kita hanya pengelola, saudara. Kita hanya pengelola. Saya akan berikan sebuah ilustrasi yang saya harap akan menjadikan hidupmu akan berubah dan tidak akan terlewatkan. Siapa yang mau jadi volunteer hari ini? Volunteer semua maju ke depan. Mengatakan, oke, saya mau jadi volunteer. Ya, silahkan maju ke depan. Orang itu ya, kalau cepat merespon itu berkatnya besar. Jadi kita perumpamaan aja, perumpamaan. Panggilanmu siapa namanya? Reni. Oke. Reni ini adalah anak Tuhan. Saya ini pura-puranya jadi Tuhannya. Asik ya. Jangan setan lah, Tuhan lah. Nah,
Semua yang dia ada itu harus dia terima dan dia mesti ngerti dari tangan Tuhan. Oke? Reni, kamu buka, nggak ada apa-apanya. Tapi sebagai Tuhan, saya punya segala-galanya. Apa yang saya punya? Apa yang saya punya? Saya punya uang sekarang. Yeah. Saya punya uang. Saya punya uang. Berapa banyak? Tuhan kok uangnya cuma segitu. Tambahin. Nah, harus seru sekarang. Tuhan itu punya uang. Dan dia berkata, Tuhan, berkati aku. Dan hari ini sekolah di TSOA dan dia mulai mengerti bahwa dia hanya pengelola. Lalu Tuhan berkata kepada Reni, doamu dijawab hari ini. Aku titipkan kepadamu beberapa lembar ini. Aku titipkan kepadamu. Tapi Tuhan kalau nitip nggak pernah ngomong nitip. Dia beri aja benar. Tapi sebetulnya dia nitip. Coba kamu terima. Ya. Diterima dari tangan Tuhan langsung. Daud yang berkata loh, Alkitab yang berkata. Beberapa orang menyesal, kenapa enggak gue yang lari masuk ke depan? Kesempatan seringkali hanya sekali. Dan tiba-tiba itu hilang dan tidak pernah muncul lagi. Karena seseorang mengambil. Siapa yang lagi berdoa, sungguh-sungguh Tuhan berkati hidup, secara keuangan aku pengen terobosan dan berkat Tuhan, angkat tangan ini. Alright. Sekali lagi. Angkat tangan ini. Lalu Tuhan itu lagi melihat, matanya mengamati, melihat adakah iman di bumi. Yang belakang ikut-ikutan angkat tangan semua. Gawat. Adakah iman di bumi? Ya? Dia lihat begitu. Lalu kemudian dia ketemu dengan tim sepak bola Argentina. Yang tidak pernah bisa masuk final. Karena saya tidak ikut main di dalamnya. Dan Tuhan berkata, aku rasa aku mau berkati dia. Dan tidak mungkin kalau uang dari atas turun ke bawah. Nanti Bank Indonesia kolaps sama caranya begitu. Lalu dia berkata, Reni, kamu berkati dia. Berikan satu lembar ke dia, lembar paling atas kamu berikan ke Timotius Agus. Berkat Tuhan. Doanya dijawab, dia mengucap syukur. Siapa lagi yang membutuhkan berkat Tuhan hari ini? Beberapa orang malu-malu banget. Dan mata Tuhan menjelajah. Dan dia lihat lagi, dia ketemu Esther. Esther. Dan Tuhan berkata, namanya mengingatkan aku akan seseorang yang pernah aku pakai menyelamatkan orang Yahudi. Lalu Tuhan berkata, aku mau berkati dia. Siapa ini? Berkati dia. Yang lembar kedua, urutannya sudah harus ikut. Nah, jadi berkati. Lo uangnya Tuhan terimakan ke dia, tapi tidak otomatis kan milik dia. Oke. Mata Tuhan menjelaskan lagi. Siapa yang butuh uang lagi? Saya lagi baik loh saudara hari ini. Dan dia lihat saudara kita ini. Kalau rambutmu agak panjang dikit kayak Yesus yang digambarmu itu. Dan Tuhan berkata, aku suka kayak rambutmu dan hatimu. Aku berkati dia.
Dia bilang, tolong dibayar, berikan berkat dia, tolong berkati dia. Itu kamu ambil loh, jangan diberikan ke saya, ambil aja. Malu dong, tak tarik lagi kan malu, sudah nggak boleh. Ada yang butuh lagi angkat tangan. Oh, kok makin sedikit ya? Tenang. Relax. Saya harus bergeser ke sana. Menurut saya terlalu berat di sini. Dalam keadilan dia mesti harus bisa tahu mana yang dia harus beri, mana yang tidak. Matanya menjelaskan. Tidak ada orang beriman di sini kelihatannya. Tidak ada orang angan di sini. Tidak ada orang beriman. Saya rasa ibu itu cinta Tuhan lah. Iya. Tapi malu. Tapi kalau terima berkat tidak malu ya ibu ya. Dia Tuhan berkat, malu kucing janganlah, malu anjingnya. Dia berkata, Tuhan berkata, berkati. Tiba-tiba Tuhan lihat jam dan sudah waktunya buat kita berdoa. Dan dia berkata begini, kamu telah lakukan bagianmu, sisanya milikmu. Dan Tuhan berkata, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Coba saya di mana? Ya, Tuhan berkata, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Kamu kerjakan dengan sempurna apa yang aku perintahkan kepadamu. So, aku memberkati kamu lagi. Thank you. Beri tepuk tangan buat Ren. Pak, besok khotbah itu lagi ya. Jadi pengelola itu begitu, saudara. Ada bagian di mana kita harus kerjakan dulu. Dan tiba-tiba waktu semua dikerjakan dengan begitu bagus, dia berkata, I trust you. Aku percaya kepadamu. Anda bisa nangkap yang saya mau katakan hari ini. Kita tidak pernah jadi pemilik, saudara. Kita hanya pengelola. Nggak lebih dari itu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kelola dengan baik. Seperti yang Tuhan mau. Mari buat kelompok 4-5 orang, maksimal 4 adalah 3-4 orang baik. Semua sembahyang untuk kebutuhan, keuangan, berkat Tuhan dalam hidupmu secara materi, sembahyang. Ambil waktu, saudara, ambil waktu. Mari Pak Hasto, tolong dipimpin. Ya, sembahyang. Ambil waktu 1/4 jam yang ada ini. Doa. Lain kali kalau saya butuh volunteer, lompat dengan cepat, saudara. Ayo sembahyang semua. Buat kelompok maksimal 4 orang. Melingkar, buat melingkar. Maksimal 4 orang, maksimal 4 orang. Kita semua berdoa, saling mendoakan, yuk berdoa. Tuhan ajari kami menjadi pengelola. Syikara dalam berdoa. Saling mendoakan. Syikara dalam potokoro dolo syikara dalam. Kora dalam brondoro dolo syikara. Kiria kata kara dalam potokoro dolo syikara. Kiria dalam potokoro dolo syikara dalam batakara. Kiria dalam potokoro dolo syikara. Kiria naya dalam potokoro dolo syikara dalam. Kiria takara dalam syikara dalam protokoro dolo syikara dalam batakara.
Kiriara dala brotokoro dolo boshika karadala botokoro dolo boshikara. Kiriara takara dala boshikara de. Kiriara dala boshire de akarada. Karadala boshikara dala. Shikara dala brotokoro dolo. Shikara dala botot. Tuhan, Kau yang mengerti pergumulan saudara kami. Shikara dala batakaran. Pergumulan dalam hal keuangan yang ada. Saling mendoakan. Shikara dala bos. Shikara dada. Korana ya shikara dala. Korana bos. Shikara dala bos. Shikara dada bos. Shikara dala. Korana ya rabashikara dala barata kara dala boshiri de kara dala bashikara dala kira dala botoro dolo boshiri de kara dala banda kara.